Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Tuhan Yesus, Engkau mengurapi kami. Berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid, supaya kami mengerti akan setiap perkataan firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bagikan kepada kita semua, terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Kisah tentang perempuan Kanaan yang percaya. Judul perikopnya yaitu perempuan Kanaan yang percaya. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku kerasukan setan." Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah saya bacakan kepada kita semua. Kisah tentang perempuan Kanaan yang percaya. Dia bukan dari keturunan orang Yahudi, tetapi dia non-Yahudi. Dia ada di Kanaan. Kalau dalam Injil Markus mencatat bagi kita bahwa ia adalah seorang Yunani dari bangsa Siro-Fenisia. Ini sama aja. Dan penduduk ini ada di Tirus, di Sidon, dan ini adalah penduduk dari kota Kanaan. Nah, yang menarik dari cerita ini yaitu menjadi berkat buat kita semua. Kita akan belajar supaya kita tidak pernah menyerah. Ya, judul khotbahnya yaitu tidak pernah menyerah. Dan kita akan belajar dari salah seorang perempuan Kanaan ini, di mana dia tidak menyerah untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Nah, kita lihat bersama dari ayat-ayat ini yang tadi sudah kita bacakan. Yesus memberi sikapnya terhadap permohonan dari perempuan Kanaan ini, dan bagaimana kita juga melihat sikap respon daripada perempuan Kanaan ini yang menjadi pelajaran buat kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kalau kita melihat akan kisah ini, maka sikap atau respon Tuhan Yesus pada waktu wanita Kanaan ini meminta pertolongan kepadanya, maka sikap Yesus yang pertama yaitu Yesus tidak menjawab doa daripada perempuan ini. Pada ayat yang ke-23 ketika perempuan ini meminta kepada Yesus, Alkitab berkata, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bapak Ibu, Alkitab berkata Yesus tidak menjawab. Berbeda yaitu ketika Yesus tidak mendengar doanya. Kalau kita lihat cerita ini, Yesus mendengarkan apa yang dia minta.
bukan Yesus tidak mendengar. Karena itu Yesus tidak menjawab, berarti dia mendengar. Berbeda kalau kita berdoa dan Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Ya. Jadi ada hal di mana Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Hal yang pertama yaitu kalau Tuhan tidak mendengar doa kita karena kita bukan anak. Ya, ketika kita berdoa Bapa kami, doanya Bapa kami yang di sorga. Yang memanggil Bapa, ya pasti dia itu adalah anak. Nah, kalau kita bukan anak Tuhan, sudah pasti Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Yang kedua, Tuhan tidak mendengarkan doa kita yaitu ketika kita masih berdosa. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan 2, bahwa yang menjadi penghalang antara kita dengan Bapa di sorga adalah dosa kita. Bukan tangannya tidak kurang panjang, bukan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tetapi yang membuat Tuhan tidak mendengar doa kita adalah segala kejahatan dan dosa kita. Karena itu, dua hal ini membuat Tuhan tidak mendengarkan. Nah, lain kasusnya, lain ceritanya dengan perempuan Kanaan ini. Tuhan mendengarkan doanya, tetapi Tuhan tidak menjawab doanya. Yang menjadi pergumulan besar bagi setiap para pendoa, ya, bagi Bapak Ibu yang suka senantiasa berdoa, menjadi pergumulan besar yaitu Tuhan tidak menjawab doa kita. Ya, kita berharap, kita berdoa, kita minta supaya Tuhan menjawab doa kita. Tetapi kalau kita lihat kisah ini, Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab doa daripada perempuan Kanaan ini. Ya, ini adalah sikap Tuhan Yesus yang pertama. Kalau sikap Tuhan Yesus yang kedua, dari cerita yang kita baca di sini, maka respon Tuhan Yesus atau sikap Tuhan Yesus yaitu dia bukan cuma tidak menjawab, tetapi dia menolak. Ya, dia menolak perempuan Kanaan ini. Saudara, ini yang terjadi bagi perempuan ini, yaitu respon Yesus, dia menolak akan apa? Yesus menolak akan permohonan daripada perempuan Kanaan ini. Dan kita melihat bersama apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini. Nah, kita mencatat bagi kita bahwa dia tetap terus, dia tidak pernah menyerah, dia tetap maju terus, dia tetap meminta belas kasihan Tuhan dengan sikapnya, dengan apa yang dia lakukan, membuat sebagai suatu permohonan kepada Tuhan. Saudara, itu sikapnya dia. Tapi mari kita mau belajar dulu lihat respon dan sikap dari Tuhan Yesus. Yang kedua yaitu kita mencatat bagi kita Tuhan menolak dia. Nah, Tuhan katakan apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu salah satu jawaban Tuhan, di mana Tuhan menolak akan permohonan daripada perempuan ini. Ya. Itu yang Yesus lakukan. Yang pertama, Tuhan Yesus sudah tidak respon Tuhan. Tuhan tidak menjawab doanya dia. Yang kedua, Tuhan sudah menolak dia. Yang ketiga lagi, sikap Tuhan, respon Tuhan, yaitu Tuhan menolak dengan apa? Dengan kasar. Ya, kalau kita lihat ceritanya, apa yang Yesus katakan? Yesus katakan tidak patut mengambil roti, ya, dan diberikan kepada anjing. Ya, Bapak Ibu bisa membayangkan perkataan Yesus kepada perempuan itu, ya, kalau anak-anak itu bangsa Israel dan kepada anjing itu dari bukan bangsa Israel, dan perkataan anjing itu ditujukan kepada perempuan ini, itu adalah sikap Yesus di mana dia menolak dengan kasar kalau bisa dicatat bagi kita. Ya, dan kalau kita renungkan, memang tidak mengenakan apa yang terjadi bagi perempuan ini. Tetapi ini sikap respon daripada Tuhan Yesus terhadap permohonan daripada perempuan Kanaan ini. Nah, hari ini kita mau belajar dari perempuan Kanaan ini bahwa sikapnya dia, responnya dia, tindakannya dia tidak pernah menyerah. Dan kita mau belajar. Yang pertama, kalau kita lihat dari cerita firman Tuhan ini, perempuan ini dia datang dengan sikap iman percaya kepada Tuhan. Kepercayaannya dia kepada Tuhan lewat apa? Lewat perkataannya dia. Pada ayat yang ke-22 dikatakan kepada kita, maka perempuan itu datang dan dia berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud."
dia itu bukan dari bangsa Israel, bukan dari orang Yahudi. Tapi dia tahu bahwa perkataan kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud itu gambaran daripada perkataan orang Yahudi yang menganggap bahwa ada Mesias yang turun dari generasi Daud. Dan perkataannya perempuan ini punya pemahaman bahwa Yesus yang datang itu adalah Mesias. Dia punya iman, dia percaya bahwa itulah Mesias yang akan menolong dia. Sehingga dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Ya, Bapak Ibu, kita melihat bersama bahwa wanita ini dia punya pengenalan tentang Tuhan lebih lagi. Karena dia tahu ketika Tuhan akan melewati daerahnya dia, daerah Sidon atau Tirus ini, dia mencegat Yesus, dia datang kepada Yesus karena dia tahu bahwa Mesias akan menyelamatkan dia. Ya, Mesias akan menyelamatkan kehidupannya dia, bahkan menyelamatkan anaknya. Makanya dia minta pertolongan kepada Tuhan. Kalau kita lihat perkataan perempuan ini, apa yang terjadi bagi dia? Dikatakan kepada kita bahwa kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Dia itu sementara datang minta pertolongan Tuhan sebenarnya untuk menolong anaknya yang lagi sakit kerasukan setan. Tetapi dia datang dengan sikap. Ya, dia datang dengan sikap untuk apa? Minta Tuhan menyembuhkan anaknya. Dia datang, kasihanilah aku. Dia minta, dia sudah bisa merasakan bahwa penderitaan anaknya itu menjadi bagian daripada hidupnya dia. Sehingga dia minta, Tuhan kasihanilah aku. Karena Tuhan tidak mau menjawab doanya dia datang lagi, sikapnya dia pada ayat yang ke-25. Ayat ke-25 sikapnya yaitu apa? Dia lebih mendekat. Kita berkata dia lebih mendekat lagi kepada Tuhan Yesus. Kalau tadi dia mungkin dari jauh dengan teriakan, kasihanilah aku, kasihani aku. Sehingga murid-muridnya itu mereka merasa terganggu. Mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan suruhlah dia pergi. Ya, karena dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Dia mengganggu sekali. Ya, tetapi sikapnya dia yaitu dia semakin dekat. Sekalipun dilarang, dia tidak menyerah, dia semakin dekat. Alkitab berkata pada ayat yang ke-25. Firman Tuhan katakan begini, bahwa tetapi perempuan itu mendekat. Nah saudara, apa yang menjadi penghambat kita? Kita harus lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita? Mari kita lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Apa yang menjadi persoalan kita? Datang lebih mendekat kepada Tuhan. Ini adalah sikap daripada perempuan Kanaan yang tidak mau menyerah. Dan saya percaya, ketika perempuan ini maju terus, apa yang dilakukan oleh dia? Selain dia lebih mendekat dengan Tuhan, dia lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak malu. Kita berkata pada ayat yang ke-25 bahwa setelah dia mendekat, dia menyembah. Perempuan ini dia sujud menyembah Yesus. Saudara, ini yang dilakukan sikap yang sangat luar biasa. Dia tidak mau malu, sekalipun dilarang dia dekat, sekalipun mereka menolak dia, malah dia lebih sujud menyembah. Dia lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tundukkan kepalanya, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Sambil dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Kedua kali dia katakan apa? Tuhan tolonglah aku. Untuk apa? Untuk menyembuhkan anaknya yang lagi sakit. Saudara, ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, kita minta doa, minta pertolongan kepada Tuhan. Mungkin bukan persoalan kita, tetapi persoalan orang lain. Pergumulan orang lain yang kita bawa, tetapi pergumulan masalah orang lain itu dirasakan oleh orang yang berdoa menjadi masalahnya dia, menjadi pergumulannya dia. Dan seperti perempuan Kanaan ini masalah anaknya kerasukan setan, ini masalahnya anaknya sakit, tetapi kesakitan anaknya, pergumulan anaknya itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan ibunya, sehingga dia datang kepada Tuhan sambil dia sujud kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Kata yang kedua. Yang pertama tadi apa? Kasihanilah aku. Yang kedua, tolonglah aku. Ya, apa yang Yesus lakukan? Kita tadi sudah lihat, Yesus malah menolak dia. Dan kali ini Yesus menolak dia dengan kasar. Ya, perkataan anjing ditujukan kepada perempuan ini. Tetapi mari kita lihat sikapnya yang ketiga dari perempuan ini. Perempuan ini pada ayat yang ke-27 berkata begini, kata perempuan itu, benar Tuhan,
namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, apa yang perempuan ini katakan? Intinya, keinginannya, harapannya yaitu Tuhan mau menolong dia. Apapun perkataan daripada Tuhan, saya tetap terima. Apapun, dia tidak membantah, dia tidak menolak Tuhan, dia tidak kecewa dengan Tuhan karena Tuhan tidak mau menjawab dia, bahkan menolak dia. Dia tidak kecewa, tapi dia tetap mengakui dirinya dia, sekalipun apapun yang terjadi, dia tetap berkata, Tuhan, Engkau jawaban dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau berkata kepada kita pun, apapun persoalan masalah yang kita hadapi, ketika kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, sekalipun kita mungkin ditolak, sekalipun mungkin kita didiamkan oleh Tuhan, sekalipun mungkin kita direndahkan, kita tidak dianggap, tetapi kita belajar daripada perempuan Kanan ini. Dia tidak pernah menyerah. Dia maju terus. Dikatakan apapun, dia tahu bahwa Yesus adalah jawaban dalam kehidupannya dia. Saudara, hari ini saya percaya, ketika kita dengan tekun datang kepada Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dia akan menjawab setiap doa dan pergumulan kita. Mari saya mau mengajak kita semua, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menjawab pergumulan kita. Hari-hari ini apapun masalah yang kita hadapi, ketika kita datang kepada Tuhan, kita tetap bertekun di dalam doa. Kita jangan mundur, kita maju terus, kita berdoa terus, kita berharap pada sana Tuhan. Kecuali kita koreksi diri kita, apakah kita bukan anak Tuhan? Atau kita perlu koreksi diri kita? Jangan-jangan ada dosa yang menjadi penghalang kita dengan Bapa di sorga, sehingga Tuhan tidak mendengar doa kita. Tapi hari ini saya percaya, Bapak Ibu menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan pasti mendengar doa kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar dari perempuan Kanan ini. Dia tetap bertekun di dalam Engkau, mencari Engkau, meminta pertolongan daripada Tuhan. Sebab ia percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak mendengarkan hari-hari ini, tetapi kami percaya Engkau pasti akan menjawab doa kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun seperti perempuan ini merasa ditolak Tuhan, tetapi kami boleh belajar dari dia. Dia tetap maju terus buat Tuhan. Sekalipun dia ditolak dengan kasar, dikatakan anjing, tetapi dia tetap menerima itu Tuhan. Sebab dia tahu bahwa dalam Tuhan Yesus ada jawaban. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau jawaban bagi setiap pergumulan jemaat Tuhan. Di mana saja mereka berada, ketika mereka dalam keadaan sakit penyakit, dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Sebab kami tahu bahwa kesembuhan itu datangnya daripada Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa penyembuh kami. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Tuhan berikan kekuatan bagi yang lemah. Tuhan, Engkau menolong kami semua, sehingga kami bisa melewatinya dengan percaya, beriman, sehingga Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau berkati akan setiap pekerjaan Tuhan yang ada di Gereja Betel Maranatha. Engkau melindungi, Engkau menolong semua kegiatan yang akan berlangsung ke depan. Dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, memberkatikan seluruh kehidupan kita semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.